koyo wong rak siap rabi, ngerti rak? Sing kayak aku ngelus dodo meneh ono kata-kata daripada mengko loro nyusahke, sakit nanti nyusahin, ya Allah. Yang bikin aku ngelus dada lagi itu ada kata-kata nanti malah sakit, nyusahin dan lain sebagainya. Ya ampun. Hola netizen yang tercinta. Baru 2 bulan lebih menikah dan akan dikaruniai anak pertama, Denny Caknan justru mengeluhkan kehidupan setelah berumah tangga dengan Bella Bonita. Hal itu diungkapkan saat mereka hadir di podcast milik Deddy Corbuzier. Awalnya Denny Caknan mengeluh kalau sang istri selalu mengikutinya setiap kali dia konser. Karena hal itu, Deddy Corbuzier menduga Bella Bonita belum percaya sepenuhnya dengan Denny Caknan sehingga terus mengikutinya. Tidak hanya itu, Denny Caknan juga mengeluh pernikahan membuatnya tidak bisa bebas untuk nongkrong sampai larut malam lagi. Keluhan Denny Caknan lantas dibantah oleh Bella Bonita. Dalam potongan video yang beredar, netizen yang budiman justru merasa kasihan dengan Bella Bonita setelah mendengar Denny Caknan yang banyak mengeluh. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ganteng, gak ada duanya. Sabar ya mbak, emang kalau ngadepin manusia pulu-pulu setengah lele itu emang harus sabar. Paling gak kalau muka pas-pasan itu ya attitude-nya yang bagus gitu ya. Ya gak sih? Istri lagi hamil, bukannya Tata ngomong yang baik, yang sangat menjaga perasaannya kan karena lagi hamil, sensitif. Frontal banget nih, belagu banget mas, gila. Menebak nasib berumah tangga dan percintaan Bella Bonita dan Denny Caknan lewat fisiognomi. Emang bisa? Ya bisa. Seperti kita tahu, dalam 2 hari ini jagat TikTok terutama digegerkan oleh berbagai video cuplikan wawancara Denny Caknan dan istrinya Bella Bonita dengan Master Deddy Corbuzier di podcast Close the Door. Nah, dalam wawancara tersebut terkesan sekali Mas Denny Caknan tanda kutip sangat frontal, sedangkan Mbak Bella Bonita berkali-kali menutup wajahnya, menutup apa yang hendak dia sampaikan untuk menjaga nama baik dirinya atau suaminya. Lalu apakah ini kalau dikaitkan sama rumah tangganya adalah pertanda bahwa hubungan mereka sebagai suami istri akan tidak langgeng atau cepat tanda kutip cerai? Belum tentu, karena kalau dari ceritanya di podcast tersebut, Mas Denny adalah sosok yang hadir justru untuk menghangatkan kebekuan yang sempat ada dalam keluarga besar Bella Bonita. Ya begitulah sifatnya api, sangat to the point tetapi bisa menghangatkan situasi pada saat yang tepat. Hanya saja karena saking to the pointnya, dia lupa sering ketika ngomong, dia lupa situasi yang ada seperti apa, saking jujurnya. Nah, disinilah peran air yang dalam hal ini adalah Mbak Bella Bonita untuk menutupi kelemahan suaminya. Kalau itu bisa dilakukan sama Mbak Bella Bonita, maka hubungan rumah tangga Mas Denny Caknan dan Bella Bonita akan sangat panjang umurnya. Karena Mbak Bella yang dalam hal ini bisa mengerem, bisa menjaga nama baik suaminya, akan serta-merta berusaha untuk menutupi kelemahan suaminya yang terlalu frontal itu. Sedangkan Mas Denny sebagai sang api, wajah api, itu akan menggebu-gebu untuk membuktikan rasa cintanya, kejujurannya yang bahkan saking jujurnya seringkali dianggap terlalu frontal. Ya, video ini hanya bisa saya sampaikan segini. Untuk kebenarannya ya kita lihat nanti gimana. Untuk Mbak Bella Bonita dan Mas Denny, semoga langgeng hubungan rumah tangganya dan semoga setelah ini tidak ada apa-apa. Ya, dah. Ada ya kepala rumah tangga model gini, mecat asistennya 3 orang, terus di handle sama istrinya. Itu istri mas, bukan pembantu. Sampean kan uangnya banyak, bisa sanggup bayar asisten 3, 4, 5 gitu. Ya istri suruh diam di rumah lah, ngurus anak, dibantu baby sister. Kalau lagi konser ajak biar healing, kan punya kebanggaan sendiri. Mau ngapain kalau situ nggak mau ngajak istri, berarti situ ada apa-apa di belakang. Itu aja. Aduh, adab mas, yang penting jadi suami jangan jelekin istri depan umum. Kalau bisa jelek pun jadi baik, kalau baik jadi ini yang terbaik. Gitulah, masa dijelekin depan kamera? Ya lucu. Tanya nyi se. Saben dino rasane ora karuan, duwe bojo
ora tahu perhatian. Iya tahu, emang basicnya bukan nyanyi. Cuman sumpah gue kasihan sih lihat Bella di situ, kayak nangis gitu gak sih? Gue sebagai perempuan dan sebagai sosok seorang istri dan juga ibu dari anak-anak gue nonton lu Mbak Bel, tapi kok hati gue yang sakit ya? Yaudahlah, itu pilihan lu dan semoga lu bisa sabar terus ya Mbak Bel, banyak-banyak berdoa. Udah berusaha ya untuk berpikir positif sama Denny Caknan, tapi tetap aja nggak bisa. Nonton belum Denny Caknan sama istrinya si Belbon di podcastnya Om Deddy Corbuzier? Podcast itu aku nonton dari awal sampai akhir, isinya cuma ketegangan di antara Belbon sama Denny Caknan. Sampai si Om Deddy, aku ngeliat ekspresinya tuh kayak awkward banget ngeliat mereka berdua. Aku berusaha untuk memposisikan diriku sebagai laki-laki. Gimana nih kalau misalnya ada di posisi Denny Caknan? Tapi tetap aja itu tuh terlalu angkuh gitu loh, dia terlalu angkuh di podcast itu. Lagi yang dia bilang si Belbon itu ngurus anak aja di rumah, nggak boleh ikut konser, nanti kecapean sakit kan repot. Itu kayak menjelaskan banget kalau dia punya istri itu cuma jadi beban doang. Ngebayangin kalau posisiku sebagai Belbon itu kayak sakit hati banget guys. DC itu tipe-tipe laki-laki yang kayak gue punya duit gitu loh, terserah gue. Entah DC itu lagi memperlihatkan sisi lain dari dirinya atau emang dia lagi memperlihatkan sikap aslinya dia, atau ya kita nggak tahu ya dapurnya orang. Cuma aku yakin sih untuk sekarang mereka masih sering debat atau berantem gitu lah. Kali lagi kita cuma jadi penonton dan kita cuma menyimpulkan dari apa yang kita tonton. Kita juga nggak tahu yang sebenarnya terjadi sama mereka. Agak gatel ya guys, pengen ngebahas podcast yang ini soalnya tuh ngelihatnya tuh bener-bener deg-degan gitu loh, deg-degan takut keluar kata-kata, tiap kata-kata yang keluar dari Denny Caknan ini. Siapa di sini yang gregetan banget lihat podcastnya Denny Caknan sama istrinya Bella Bonita? Disclaimer dulu sebelumnya, aku nggak pernah ada masalah ya, aku juga bukan fans garis kerasnya antara satu dan si A, si B, si C, nggak ada. Jadi ketika pas Mas Denny Caknan sama Mbak Belbon itu menikah, aku ya netral wae, karena aku menganggap nek misalkan jodoh iki gak kemana gitu. Aku menganggap memang itu garisnya Gusti Allah, memang jodohnya si Denny Caknan sama Belbon ini. Ya walaupun mungkin kan banyak pertikaian karena sesingkat itu toh waktunya, dan banyak juga yang belum move on dari kisah cinta sebelumnya. Tapi mas, kalau misalkan kita harus memutuskan untuk menikah itu, yo kira-kira lah, kowe yo ngajeni bojomu. Ojo cuman kowe pengennya diajeni. Kamu harus menghargai istrimu, jangan cuman kamu maunya dihargai. Aku nggak mudeng ya, apa memang dia ini si Mas Denny Caknan ini pikirannya tuh masih kental dengan patriarki. Jadi intinya istri itu harus nurut suami, istri pokoknya tuh suami yang paling benar. Jujur aku kasihan banget tuh sama Mbak Belbon. Kan dia posisinya ini lagi hamil kan ya. Ibu hamil itu sensitif banget, apalagi perkataan suami, tingkah laku suami itu tuh ngaruh banget ke perasaan bumil karena hormonnya tuh beda. Bayangkan aja kamu lagi hamil di posisi Mbak Belbon, apa nggak shock denger kata-kata suamimu kayak gitu? Ya aku ngerti mas, misalkan kamu tuh beranggapan kalau istri tuh ya wis tugasnya untuk ngurus anak sendiri, ya memang mungkin dulu-dulu ya gitu. Ya mungkin kalau kamu nggak bisa ngurus anak ya wis, tapi kan nggak perlu ungkapkan kayak gitu toh dengan alasan dan nggak usah ikut konser. Mas tak bilangin, orang hamil ya, orang melahirkan gak kira mikir kue melu konser, kita harus dollar mikir anake. Iki wis 4.000 mas, ora perlu kowe nyetake koyo ngono. Lambemu ki lho, sakake kuwi bojomu sumpah. Delok kaya ngene iki aku dadi kepikiran pas akad kowe langsung jingkrak-jingkrak ngono ki, aku merasa kowe ki rak sumbut ngono lho. Koyo wong rak siap rabi, ngerti rak? Sing kayak aku ngelus dodo meneh ono kata-kata daripada mengko loro nyusahke sakit nanti nyusahin, ya Allah. Yang bikin aku ngelus dada lagi itu ada kata-kata nanti malah sakit, nyusahin dan lain sebagainya. Ya ampun. Mas kamu tuh kalau udah menikah kan kamu ya menerima semuanya atau baik buruk sehat sakit. Nek gantian kamu sing sakit di sia-sia bojomu kamu piye? Kamu itu kan dilahirkan dari ibumu toh, rahim seorang ibu toh. Masa yo kamu ndak bisa memposisikan menghargai istrimu sing hamil kok melahirkan, taruhannya nyawa loh mas. Omongan tuh hati-hati karena kita nggak pernah tahu perjuangan seorang ibu melahirkan itu. Kamu nanti bisa ketemu deknen apa enggak, antara hidup dan mati. Yo nek hidup, nek mati kamu mah ya apa? Dosa ndak kamu? Dosa kamu. Di podcast Deddy Corbuzier ini tuh aku bener-bener ra iso menangkap nek kowe iki seorang laki-laki sing wis berumah tangga dengan usia matang cukup bertanggung jawab. Ya mungkin ke bertanggung jawab materi kasih sayang, tapi dengan kata-kata seperti itu kowe mencerminkan banget nek kowe iki wong
lanang gelem barese tok, ora gelem rekosone. Deddy Corbuzier sing awake keker, sangar, wajahnya medeni. Gue sampai kaget loh dengan jawabanmu seperti itu. Karena dia aja iso menghargai wanita. Asli aku beneran sakit banget nek jadi Mbak Bilbon, ya maaf ya. Pasti gue sakit banget Mbak Bilbon. Sampai dia tuh ngayam-ngayam dirinya sendiri loh, sampai bilang, "Stoyang, kamu jangan bercanda terus loh. Ini aku serius." Lagi kenter meneh. Kamu tuh udah ditutupin sama Mbak Bilbon. Mbak Bilbon ki wis berusaha menutupi ben kamu ki ora ceplas-ceplos dar-dedor. Tapi malah omonganmu, lambimu kira iso mbok jogo ki nopo? Aku sih hamil, guys. Ngelus dada banget, ngelus perut, metame jabang bayi. Aku ya podo, Mas. Aku ki seneng melu bojoku, seneng ngintili bojoku, tapi nek aku pas meteng ngono ki aku ya wis tahu diri. Delok-delok kondisiku, ora mungkin aku memaksakan. Terus misalkan kayak Mbak Bilbon melu awakmu konser ngono ki wis delok-delok sik. Ora memaksakan diri, apa meneh pas meh lahiran. Apa meneh pas diana, ora mungkin lah mikir anaknya ditinggal terus melu-melu kue konser. Ngapain, mending ngurusi anak lah. Kowe wis naluri wong wedok, kowe ki ra usah maido, ra usah bacot. Kowe wis ana ning nalurine wong wedok. Kowe kan yo lahir saka wong wedok to, ibumu kan yo wong wedok to. Emangnya ngurus anak ki ra kesel, terus mbok kon terus dipikir ki dhewe bakal ngintili wong lanang terus ngintili kue konser ngono kuwi yo ora. Yo sesekali ora apa-apa, wong jenenge wong ya butuh hiburan, butuh healing, butuh seneng-seneng karo bojone. Wong yo wis bojo yo ora apa-apa, sah-sah wae. Baru senenge lah, mosok kon rekoso wae. Nah, saiki sing tanda tanya ki, nopo kok kowe sampe wedi banget dimeluni mbek bojomu dhewe sampe kowe ngomong koyo ngono? Ayo. Nopo kok kowe sampe kepikiran banget ben rak melu konser? Kenapa? Ayo. Ki sing red flag sapa ki? Kok omongane iki wis mencel-mencel iki. Ayo. Aja nakal lho, Mas. Konser yo konser, Bali yo Bali. Ojo lanjut. Sia tak doakan semoga bahagia. Muga-muga kowe berubah wis. Tak dongake Mbak Bilbon. Wis dadi bojo memang ono ujiane. Semoga-moga iki dadi ladang pahalane Mbak Bilbon.